Bab 1143. Api Langit. Tubuh 5 elemen. Mileye merasa sedikit bersemangat setelah mendengarnya. Kalau benar seperti yang dikatakan Tiandao, bukankah tubuh fisik ini tak terkalahkan? Bisa menyerap segala sesuatu. Ditambah lagi, Mileye sudah merupakan tubuh pedang. Memikirkan hal ini, darah Mileye mendidih. Seolah teringat sesuatu, Mileye melihat ke Tiandao dan berkata, apakah ada yang pernah mempraktekkannya sebelumnya? Tiandao menggelengkan kepalanya, tidak ada. Mileye sedikit bingung, kenapa? Tiandao mengerjapkan matanya, karena aku yang menciptakannya, jadi belum ada yang pernah mempraktekkannya. Mileye tertegun sejenak, lalu berkata, aku adalah yang pertama. Tiandao mengangguk. Mileye. Tiandao berkata sambil tersenyum, kamu boleh menolaknya, aku tidak akan memaksamu, lagi pula, ada bahaya tertentu. Tapi kalau kamu berhasil melatihnya, kamu akan menjadi sangat hebat. Coba kamu pikirkan, kekuatan supernatural dan mantra apapun di dunia pada dasarnya semuanya berada di dalam 5 elemen. Kalau kamu berhasil mempraktikkan tubuh 5 elemen ini, maka ada berapa banyak orang yang dapat melukaimu. Selain itu, aku juga dapat membantumu memperkuat tubuh pedang dan tubuh mati roh suram. Bahkan, aku juga dapat mempelajari dan menggunakan sumber dayaku untuk membantumu memperkuat beberapa elemen lainnya, misalnya pisau, senjata dan yang lainnya. Bagaimanapun aku cukup mahir dalam hal ini, tentu saja. Setelah mengatakan ini, Tiandao menatap Mileye dan berkata dengan serius, kamu boleh menolaknya, bagaimanapun ada bahaya, aku bisa memahaminya. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, menolak. Saat ini, Mileye ingin memukul seseorang. Wanita ini benar-benar tak terkalahkan. Tiandao mengerjapkan matanya, apakah kamu mau melatihnya? Mileye meragu sejenak, lalu berkata, karena kamu begitu berharap aku melatihnya, maka aku akan melatihnya. Tiandao sedikit bingung, aku tidak mengatakan sangat berharap kamu melatihnya. Terserah padamu ingin melatihnya atau tidak, kamu. Mileye tiba-tiba berkata dengan serius, jangan katakan lagi, aku mengerti, di dalam hatimu, kamu sangat berharap aku melatihnya. Lagi pula, di dunia ini orang yang begitu menjanjikan sepertiku sangat sedikit. Tanpa aku, kamu pasti tidak dapat menemukan orang lain yang cocok. Hais, lagi pula, kita berjodoh, bagaimana bisa aku tidak mendukungmu? Aku akan berlatih. Tiandao tercengang, begitukah? Mileye tiba-tiba meraih lengan Tiandao, jangan pikirkan lagi masalah kecil seperti ini. Ayo pergi, kita pergi berlatih. Tiandao. Setelah beberapa saat, Tiandao membawa Mileye ke puncak gunung berapi. Mileye membungkuk untuk melihat ke bawah, di bawah ada magma yang mendidih. Mileye menatap Tiandao, api biasa mungkin tidak berpengaruh terhadapku. Tiandao berkata sambil tersenyum, aku tahu, ada nyala api misterius di dasar magma ini. Mata Mileye berbinar, api apa? Tiandao melihat ke bawah dan berkata dengan santai, api langit. Api langit. Mileye sedikit bingung, api apa itu? Tiandao tersenyum dan berkata, ketika langit dan bumi baru tercipta, ada beberapa api misterius datang dari luar langit, jadi disebut api langit. Mileye menunjuk ke dunia atas, api yang datang dari atas. Tiandao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, belum tentu, pokoknya itu datang dari luar langit. Mileye bertanya lagi, luar langit maksudnya di mana? Tiandao menatap Mileye, lalu mengangkat tinjunya, apakah kamu tahu seberapa kuat pukulanku ini? Ekspresi Mileye berubah, dia bergegas menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sudut mulut Tiandao sedikit terangkat,
kalau begitu, apakah kamu ingin tahu? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak mau. Tiandao sedikit tersenyum dan menunjuk ke bawah, turunlah. Mileye melihat ke bawah, kali ini, dia langsung melompat ke magma tanpa ragu. Boom! Begitu Mileye melompat masuk, magma terbang keluar dan menenggelamkan Mileye dalam sekejap. Di dalam magma, Mileye melirik tubuhnya dan ternyata tubuhnya baik-baik saja. Seperti yang Mileye katakan, api biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pada saat ini, di kedalaman magma, sebuah api biru tua tiba-tiba muncul, kemudian langsung masuk ke dadanya. Boom! Dalam sekejap, seluruh tubuh Mileye langsung terbakar. Mileye membuka matanya lebar-lebar. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya akan menjadi abu. Dan pada saat ini, Tiandao yang berada di atas tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Sebuah teratai es seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Dia menyentuhnya dengan jari, teratai es berubah menjadi cahaya putih dan muncul di bagian atas kepala Mileye. Begitu teratai es muncul, nyala api di tubuh Mileye tiba-tiba meredup, tapi tidak menghilang. Pada saat ini Mileye merasa lebih menderita. Kalau sebelumnya dia merasa seperti dibakar oleh api yang berkobar, sekarang dia merasa seperti direbus perlahan dengan api kecil. Mileye mengatupkan giginya dan berusaha sebisanya untuk bertahan. Dia masih bisa menahan rasa sakitnya. Di atas, setelah Tiandao melirik Mileye, dia mengeluarkan sebuah buku kuno, duduk di samping dan mulai membacanya. Seperti yang Tiandao katakan, dia tidak pernah memaksa Mileye, dan Mileye bisa menyerah kapan saja. Apakah mau menyerah atau bertahan, itu semua tergantung pada Mileye. Di bawah, di tubuh Mileye, nyala api terus bergerak di tubuhnya. Nyala api ini tidak menghancurkan tubuhnya, melainkan menyatu ke dalam dirinya sedikit demi sedikit. Sama seperti petir-petir dewa sebelumnya. Ini tentu saja karena Tiandao. Kalau tidak ada Tiandao, Mileye sama saja dengan cari mati membiarkan api langit ini masuk ke dalam tubuhnya. Terus seperti ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 10 hari kemudian, tubuh Mileye berubah menjadi api biru. Di bawah nyala api ini, magma di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit dan sisa magma lainnya tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, 2 bola api keluar dari matanya. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi nyala api dan membubung ke langit. Pada saat ini, Tiandao sudah tidak berada di puncak gunung berapi lagi. Di udara, Mileye melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia berubah menjadi nyala api dan segera menghilang. Di tepi sungai, Mileye menemukan Tiandao yang sedang menangkap ikan. Begitu Mileye tiba di sungai, air sungai itu langsung mendidih. Pada saat yang sama, hutan di sekitar langsung terbakar, termasuk ruang hampa juga ikut terbakar. Saat ini, Tiandao tiba-tiba muncul di depan Mileye. Saat berikutnya, dia dan Mileye langsung muncul di puncak gunung berapi. Tiandao menatap Mileye, "Kamu masih tidak bisa mengendalikan api ini." Setelah mengatakan itu, Tiandao menekan bahu Mileye dengan tangan kanannya. Boom! Nyala api di tubuh Mileye langsung ditekan. Tiandao berkata lagi, "Tak peduli petir dewa maupun api langit ini, semuanya masih belum bisa kamu kendalikan dengan baik." Mileye berkata dengan serius, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Tiandao berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa membiarkan mereka saling mengendalikan." Mileye sedikit bingung, maksudnya. Tiandao terkekeh dan berkata, 5 elemen saling mengendalikan satu sama lain, apakah kamu sudah mengerti? Setelah mendengar ini, Mileye akhirnya mengerti. Tubuh 5 elemen.
Mileye masih belum memiliki beberapa elemen lainnya. Tian Dao berkata dengan lembut, ayo pergi. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye mengikuti Tian Dao tiba di sebuah gunung salju. Tian Dao membawa Mileye untuk berjalan menuju kedalaman gunung es besar. Meskipun di sini sangat dingin, tapi Mileye masih merasa tubuhnya panas. Dia tahu bahwa itu karena api langit. Setelah keduanya berjalan sekitar 15 menit, Tian Dao tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke sebuah gua es tidak jauh di depannya. Tian Dao berkata sambil tersenyum, masuklah. Mileye melirik ke gua es, ada apa di sana? Tian Dao berkata sambil tersenyum, jiwa es. Mileye hendak bertanya, tapi Tian Dao tiba-tiba berkata, jiwa es adalah sejenis roh yang tercipta dari es. Jiwa es ini adalah yang pertama di alam semesta 5 dimensi dan juga yang terakhir, karena energi spiritual alam semesta ini tidak cukup untuk menumbuhkan jiwa es lagi. Mileye bertanya, kenapa? Tian Dao berkata sambil tersenyum, karena energi spiritual tidak cukup, dan sebagian besar energi spiritual telah disedot oleh klan manusia. Sama seperti di sini, kamu lihatlah. Energi spiritual di sini masih ada berapa banyak? Mileye melihat sekeliling sejenak. Energi spiritual di tempat ini sangat sedikit, sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi. Tian Dao menunjuk ke gua es, masuklah. Mileye berkata dengan serius, Nona Tian Dao, kalau aku menyerap api spiritual dan es spiritual ini, apakah mereka masih ada? Tian Dao mengangguk, tentu saja masih ada, mereka akan hidup berdampingan denganmu. Kalau kelak kamu pergi ke tempat yang lebih jauh, ketika kamu tidak membutuhkan mereka lagi, berjanjilah padaku untuk memberikan mereka rumah yang baik. Mileye melirik Tian Dao dan mengangguk, baiklah. Tian Dao berkata sambil tersenyum, masuklah. Mileye mengangguk, lalu berjalan masuk ke gua es. Begitu dia memasuki gua es, cahaya putih tiba-tiba melesat datang. Mileye hendak melawan, tapi cahaya putih langsung masuk ke tengah alisnya. Boom! Seluruh tubuh Mileye gemetar hebat. Saat berikutnya, tubuhnya mulai membeku sedikit demi sedikit. Mileye tidak panik. Tepat ketika tubuhnya sudah akan benar-benar membeku, api langit sebelumnya muncul lagi. Segera, rasa dingin di tubuhnya sedikit menghilang. Es dan api saling mengendalikan. Di luar gua es, Tian Dao melihat ke arah Mileye, lalu berkata, arahkan mereka, buat mereka mencapai keseimbangan sempurna di tubuhmu. Selama kamu bisa melakukan ini, maka rintangan ini bisa dibilang berhasil dilewati. Mileye mengangguk, dia duduk bersila di tanah. Kemudian mulai mengarahkan api langit dan jiwa es di tubuhnya. Untungnya, api langit dan jiwa es cukup bekerja sama, jadi semuanya berjalan cukup lancar. Tian Dao juga berjalan masuk ke gua es. Dia menyadari bahwa tubuh Mileye setengah es dan setengah api. Tian Dao menatap Mileye, kemudian berkata dengan santai, metode kultivasi semacam ini adalah penemuanku yang secara tiba-tiba. Aku juga tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi secara teori itu bisa dipraktekkan. Sekarang hanya perlu dipraktekkan. Kalau benar-benar bisa berhasil, maka tubuh fisikmu akan menjadi tubuh elemen. Fisik seperti ini bukan lagi kultivasi fisik biasa. Yang bisa mengancammu akan menjadi semakin sedikit. Tentu saja, premisnya kamu harus berhasil melatihnya. Mileye membuka matanya. Pada saat ini, Tian Dao berkata lagi, jangan bicara, arahkan mereka dengan baik, biarkan mereka hidup damai di tubuhmu. Mileye sedikit mengangguk, dia memejamkan mata dan fokus untuk mengarahkan api langit dan jiwa es. Terus seperti ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit dan tubuh Mileye yang berada di dalam gua es terus berubah, terkadang menjadi api, terkadang menjadi es.
Hal ini terus berlangsung seperti ini entah berapa lama. Mileye tiba-tiba membuka matanya. Di matanya ada es dan api. Tidak hanya itu, ada juga kilat yang menyambar. Mileye menatap Tiandao. Apakah sudah berhasil? Saat Tiandao hendak bicara, saat ini, nyala api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Saat berikutnya, arus dingin juga muncul. Es dan api tumpang tindih di seluruh tubuh Mileye. Tiandao berkata dengan pelan, sepertinya terjadi sedikit masalah. Bersambung.